Ya, terus sampai akhirnya saya kuliah dari Malang, terus bosen hitung-hitungan begitu. Akhirnya sudah, saya males kuliah, sama orang tua juga akhirnya pokoknya harus lanjut. Apalah kuliah di mana pokoknya. Ya sudah, pokok yang jangan hitung-hitungan. Saya pindah ke UPN Jogja. Jogja, milih FISIP gitu. Oh, FISIP. Ya, Zaman itu kuliah FISIP di UPN boleh ngomong politik. oh enggak, di sana itu kan sangat ketat Iya, ya. jadi aneh ya. Ambil FISIP tapi nggak boleh ngomong politik ya. Ya, selain belajar politik, di luar itu untuk melakukan obrolan dan pergaulan politik enggak. Nggak boleh. Boleh belajar ilmu politik tapi ngobrol politik nggak boleh ya. Iya. Itu situasi yang agak lucu ya. Iya. Kita kembali lagi, Mas Luhur. Apa yang kemudian membuat Anda makin betah dan menentukan jalan hidup Anda di kesenian ini? Apa yang jadi dasar Anda? Karena nggak ada pilihan, karena justru karena memilih. Ya enggak. Dulu waktu saya kuliah itu ada kakak-kakak saya, Oke. ada om juga yang mau menampung saya ketika kuliah harus beres dulu. Nah, artinya ada pilihan-pilihan yang bisa saya pilih juga. Tapi juga bukan karena saya ini salah pergaulan di kesenian terus harus memilih begitu. Tapi saya coba melakukan satu mencermati satu kesadaran kenapa juga saya harus memilih ini gitu. Nah, saya kira di kesenian seperti di teater itu banyak mengajarkan tentang kehidupan gitu. Ya, bagaimana kalau misalkan ini pada hal-hal yang mendasar ya. Nilai-nilai kehidupan. Ya, hal-hal yang mendasar juga bagaimana ketika di dalam latihan teater tuh kita harus latihan tentang pernapasan, tentang bergerak. Nah, sementara kita ini sudah puluhan tahun bernapas, bergerak, dan ngomong begitu. Nah, kenapa di teater itu menjadi penting? Bagaimana orang ngomong, bagaimana bernapas, kenapa orang harus bernapas, ini tidak hanya teknis, tapi bagaimana ada satu filosofi juga bagaimana orang harus begitu. Nah, itu semuanya dipelajari gitu. Nah, saya kira persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan yang lain itu juga banyak wacana-wacana yang bisa kita dapatkan dari sana ketika kita memasuki proses-proses di dalam kesenian, di dalam teater itu. Jadi kita tidak ngomong tentang estetika saja gitu. Ya, tapi banyak hal yang bisa dibicarakan di sana. Anda bergabung di kelompok apa? Waktu itu di Teater Agil, terus baru saya pindah ke Teater Api Indonesia sampai sekarang. Teater apa, Pak? Teater Api Indonesia. Api Indonesia, ya. Oke. Di Surabaya? Ya. Nah, itu satu sejarah juga ya. Dulu waktu tahun berapa ya, akhir 80 gitu, akhir 80 itu iklim berteater di Surabaya saya kira sangat sangat berkelompok-kelompok, fanatismenya sangat tinggi gitu. Oh, itu jadi segregasi juga ya? Iya. Nah, saat itu seperti yang saya tahu itu di Taman Budaya itu kan, sehari itu ada 4 grup yang berlatih. Masing-masing grup ini jumlahnya 100 rata-rata ya. Karena barangkali dulu belum ada pilihan ya. TV juga masih TVRI yang terbatas. Nah, kelompok teater itu banyak anggotanya. Di pendopo latihan, di panggung terbuka latihan, ada 3 kelompok, 4 kelompok. Nah, kelompok-kelompok ini tersegregasi kenapa? Ya karena soal rivalitas mungkin ya, karena begitu ya. Nah, waktu itu ketika kita selesai latihan, bukan karena politik? Bukan. Oh. Terus kita di warung begitu, ya saya dengan kelompok saya, kelompok itu dengan kelompok itu tidak ada saling bertegur sapa, tidak ada. Itu baik apa enggak? Ya menurut saya tidak baik. Tidak baik? Iya. Terjadinya karena apa? Ya saya tidak tahu pastinya, tapi yang saya tahu juga waktu itu memang ada kompetisi teater ya. Kompetisi teater itu sudah bertahun-tahun di situ. Nah, di dalam kompetisi teater itu akhirnya itu memunculkan banyak kelompok. Hampir di semua kampung di Surabaya
punya kelompok-kelompok teater. Semua di kampung. Hampir semua ya, Hampir relatif. semua. Iya, itu. Nah, semua proyeksinya untuk ikut lomba itu di tahun itu. Oh. Barangkali ada satu hal yang dianggap prestis ini sebagai satu apa ya? Kebanggaan kampung masing-masing daerah yang terpecah-pecah itu. Nah, sekarang bagaimana? Nah, sekarang sudah enggak. Nah, makanya di kelompok teater api itu sebenarnya satu pemberontakan dari itu juga. Nah, itu kelompok-kelompok yang memang misalkan saya ini harus ikut terlibat di kelompok lain itu prosedural gitu. Kelompok ini harus kelompok sana yang pengen mengajak saya main gitu, mereka harus berkirim surat ke kelompok saya. Nah, kelompok saya ini ngelihat ini kira-kira strategis enggak? Oh, kamu ternyata enggak penting lah. Cuman figuran begitu mungkin ya. Begitu. Nah, hal-hal begitu prosedural semacam itu kan sudah apa ya, malah menjauhkan dari proses kreatif gitu. Saya tidak punya perbandingan metode latihan di sini dengan kelompok yang lain, proses-proses. Oh, justru matinya kompetisi menurut Anda membuat matinya juga kreativitas seni itu? Iya, saya kira juga begitu. Kita malah justru tidak punya perbandingan-perbandingan yang lebih. Nah, penyebabnya apa menurut Anda matinya persaingan itu? Loh, enggak, kalau persaingan itu ya karena memang sudah apa ya, kalau di kelompok saya tadi itu makanya itu dari beberapa orang, segelintir orang yang kira-kira saya tidak tahu momen pasnya ya ketika kita ini akhirnya mencoba bertegur sapa, terus coba begitu, terus latihan bareng ini harus sembunyi-sembunyi. Nah, api itu lahir dari berbagai kelompok dari tadi. Orang-orang. Nah, akhirnya mereka ketahuan semuanya dipecat. Nah, sudah kita malah melakukan itu. Nah, salah satunya juga ada Itu tahun berapa itu? Tahun 93. 93? Oh, masih orde baru dong ya? Iya, masih orde baru. Nah, salah satunya itu ada seorang aktivis yang saya tahu dia sangat akrab dengan Wiji Tukul, Brewok itu. Nah, itu dengan jakernya itu. Nah, saya itu waktu dengan jaker itu jaringan kebudayaan ya? Iya. Jaringan kerja kebudayaan. Iya, jaringan kerja kebudayaan rakyat ya. Nah, itu kan begitu kerasnya ya. Brewok dan kawan-kawan itu dengan aktivis-aktivis semua begitu. Nah, kalau saya waktu itu juga waktu zaman itu memilih inilah ya, kalaupun perlawanan itu harus ada satu kemasan, enggak sevulgar melawan begitu, bukan karena ketakutan. Ini pilihan-pilihan berekspresinya gitu, pilihan-pilihan melakukan ungkapan-ungkapan. Bukan karena takut, tapi ini masalah bagaimana mengemas. Iya. Akhirnya saya sangat dekat dengan Brewok. Saya tidur di rumahnya begitu sering gitu. Nah, terus sampai akhirnya wah ini saya tidak bisa kalau untuk urusan kesenian ya. Jadi akhirnya Brewok jalan dengan teman-teman itu semakin lebih melekat. Aksi dengan demo-demo dengan itu begitu. Nah, kebetulan Mas Brewok masih ada ya? Almarhum. Udah almarhum. Tapi bukan karena bergabung dengan kelompok jaker tadi. Iya, bergabung di sana, terus habis itu dia ditahan, diajar, terus habis itu enggak keluar beberapa lama meninggal. Iya. Jadi Mas Brewok ini bergabung dengan jaker untuk lebih mengekspresikan perlawanannya. Iya. Ya. Iya. Lalu dia ditangkap. Iya, sempat ditangkap. Dihajar di tahanan. Iya. Keluar berapa lama itu? Kalau ditahannya saya lupa berapa lama itu. Itu polisi apa tentara itu? Kalau enggak salah di polisi. Polisi ya? Iya. Keluar meninggal? Ya enggak beberapa lama sih. Selang berapa ini. Menurut Anda penyebabnya karena ditahan itu ya? Nah, kalau dengar ceritanya ya ngeri juga. Begitu. Tiap hari dihajar? Iya. Ya wajar kalau memang akhirnya wah ini barangkali hancur di dalamnya. Jadi pada waktu itu kalau kita mengekspresikan kesenian itu, kita dia enggak hilang aja ya sudah lumayan. Syukur-syukur. Gila ya kita ini ngomong. Iya, itu masih satu lingkaran yang kuat sama Tukul. Wiji Tukul ya? Iya, di Surabaya, di Solo. Sampai sekarang aktif. Tidak ada kabar berita ya. Mereka ini sangat agresif untuk begitu. Iya. Nah, pernah suatu ketika juga
kebetulan akhirnya kami kan di Balai Pemuda ya, Iya. di satu tempat itu kelompok teater kami. Sebentar, Mas. Nah. Menurut Anda dia dianggap berbahaya atau dianggap apa sih nggak? Ya berbahaya. Berbahaya. Iya, karena dia kan bisa memobilisir begitu. Ya, Rejim pada waktu itu merasa tidak memobilisir saja dia sudah berbahaya dengan satu kira-kira provokasinya itu. Yang Anda maksud vulgar itu menyampaikan dengan belak-belakan gitu ya? Iya. Oke. Bisa aja Mas, apa? Jatuhkan suatu gitu, apa saya suatu? Iya. Oke. Iya, perlawanan seperti itu mereka sangat gamblang gitu. Gampang, komunikatif lah ya. Iya. Nah, pernah suatu ketika juga waktu itu kalau tidak salah momennya gini ya. Waktu itu PDI pecah. Mega sama Oke, ya di Surabaya. Nah, terus waktu itu juga di Surabaya, di Balai Pemuda itu ada Festival Seni Surabaya. Nah, Festival Seni Surabaya waktu itu juga teman-teman seniman, kelompok-kelompok seniman tidak ada yang diundang, tidak tampil gitu. Nah, itu jadi protes. Terus waktu itu juga Brewok itu mengumpulkan teman-teman di satu momen itu. Jadi isi siapa dia kalau nggak ngundang seniman? Loh, enggak, maksudnya ada kelompok-kelompok dari Jakarta, dari Jogja, dari Solo. Nah, kalau saya sih ya berpikir positif saja ya, Surabaya ini kan perlu perlu melakukan komparasi lah. Ini satu kelompok-kelompok lain yang harus kita lihat gitu. Karena mungkin dianggap keras ya pada pemerintah sehingga nggak diundang. Oh enggak, bukan pemerintah, bukan pemerintah itu. Penyelenggaranya ada satu kepanitiaan sendiri yang swasta juga yang bikin gitu. Nah, itu melibatkan juga budayawan juga. Nah, tapi bukan karena itu, bukan karena persoalan kekerasan itu. Tahan dulu Mas Luhut, kita akan masuk berikutnya. Karena pada kenyataannya kami terus melawan dalam tanda kutip, cuman dengan cara berbeda. Iya, dengan cara yang berbeda juga. Tidak konfrontatif. Iya. Nah, makanya waktu itu Brewok mengumpulkan teman-teman itu. Nah, mereka kan sudah berjejaring ya dengan Promek, dengan aktivis-aktivis, dengan seniman-seniman yang tidak terakomodir di Festival Seni Surabaya itu bikin mimbar bebas di sana. Bikin mimbar bebas. Nah, bikin mimbar bebas ada orang yang memprovokasi. Ternyata orang yang memprovokasi ini terus akhirnya waktu itu mungkin kok tidak terprovokasi gitu ya. Mereka duduk di teras Balai Pemuda itu, ketika duduk bom ini meledak. Bom. Dia bawa bom, meledak sampai darah itu keluar dari mana-mana, hancur dia begitu. Orang tadi yang memprovokasi itu membawa bom. Iya, itu teman-teman juga yang tahu cerita begitu. Nah, terus sama temannya dia dibawa pergi naik taksi. Gak mati Mas? Dia mati, pastinya kayaknya iya udah hancur loh. Itu keluar pistolnya ditaruh gini loh. Berarti bukan dia melakukan bunuh diri ya sebetulnya? Bukan. Karena bukan ya, orang yang memprovokasi barangkali dia mau supaya forum apa ini? Ya nanti mau dikeluarkan bomnya keburu meledak. Iya. Nah,